seseorang yang tanpa izin patut diduga telah melakukan dugaan tindak pidana, melakukan perekaman, melakukan penyadapan. Pemirsa Cek Kabar Online, apa kabar? Selamat menyaksikan tayangan Cek Kabar Online. Diduga merupakan perbuatan pidana, sehingga semua bukti-bukti yang patut diduga, semua bukti-bukti dalam perkara tindak pidana yang saat ini menjadi terdakwa Nikita Mirzani itu patut untuk dipertanyakan legalitasnya, karena ini prosesnya sudah naik penyidikan. Apabila sudah naik penyidikan, maka patut diduga ada peristiwa pidana dalam proses penyadapan tersebut. Karena pada saat proses dilakukan rekaman, Ismail Marzuki tidak tahu tiba-tiba ada rekaman, dan rekaman itu beredar kemana-mana, dan itu dijadikan barang bukti oleh mereka. Dan saat ini barang-barang bukti tersebut kami laporkan di kepolisian pada tanggal 16 April 2025 yang lalu saya melaporkannya, dan alhamdulillah sudah naik pada proses penyidikan. Artinya jika naik proses penyidikan maka telah ditemukan adanya peristiwa pidana atas adanya penyadapan atau intersepsi atas percakapan seseorang tanpa izin dari orang yang bersangkutan, yaitu Ismail Marzuki. Seperti itulah prosesnya, dan saya bacakan yang boleh melakukan penyadapan, yang boleh melakukan perekaman itu atas perintah kepolisian dan atau kejaksaan. Siapapun tidak dibenarkan, apalagi itu direkam tanpa izin. Dan ini adalah proses yang saat ini bergulir dengan ancamannya adalah 10 tahun dan denda 800 juta rupiah. Saat inilah dalam proses penyidikan. Alhamdulillah saya ucapkan banyak terima kasih kepada Direktorat Cyber Polda Metro Jaya yang tegak lurus dalam proses penegakan hukum ini, yang bersamaan juga menangani proses terhadap terdakwa Nikita Mirzani. Alhamdulillah saya ucapkan banyak terima kasih bahwa bendera dikibarkan tegak lurus dalam proses penegakan terhadap seseorang yang tanpa izin patut diduga telah melakukan dugaan tindak pidana, melakukan perekaman, melakukan penyadapan atau intersepsi tanpa izin dari yang bersangkutan, padahal dia bukan penegak hukum, bukan aparat kepolisian, tanpa izin kepolisian, tanpa izin kejaksaan melakukan perekaman. Seperti itulah proses hukumnya, dan ini SPDP-nya ditujukan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi. Saya bacakan pasalnya 47 junto 31 dan junto pasal 32. Seperti itulah. Ada yang mau ditanyakan teman-teman? Berarti Bang, nanti bakal yang dipersiapkan nanti di persidangan mungkin ada strategi apa dan bisa? Ya, saya akan mempersoalkan dasar hukumnya apa, karena di dalam Undang-Undang ITE itu boleh melakukan sesuatu. Undang-Undang ITE, bukti dalam ITE itu adalah menjadi bukti elektronik, tapi harus sesuai dengan hukum yang berlaku. Jadi tidak boleh melakukan penyadapan tanpa izin daripada aparat penegak hukum. Jadi hanya orang yang dibenarkan secara hukum oleh kepolisian dan atau kejaksaan yang boleh melakukan perekaman. Jadi perekaman yang dilakukan dalam proses terjadi pada tanggal 13-14 November 2024 patut diduga adalah peristiwa pidana sebagaimana adanya surat perintah penyidikan di dalam perkara ini. Seperti itu. Rekaman yang kemarin mungkin kita kan ataupun yang dibuka di persidangan, apakah besok atau dibuka? Ya, kita pasti akan minta dibuka, karena itu yang terpenting, karena di dalam rekaman tersebut saya mau tahu izin dari mana. Karena ternyata ini setelah dilakukan proses penyidikan ditemukan adanya peristiwa pidana atas rekaman, melakukan perekaman atau intersepsi tanpa izin, tanpa adanya persetujuan dari aparat penegak hukum, kepolisian maupun kejaksaan. Seperti itu. Jadi dengan sendirinya secara yuridis bukti-bukti yang ada dalam perkara terdakwa Nikita Mirzani maupun terdakwa Ismail Marzuki dalam perkara yang ada di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan patut diduga menjadi bukti-bukti yang ilegal. Seperti itu. Bisa mungkin tidak digabungkan soal pemutaran rekaman itu, mungkin abang sendiri bakal melakukan apa? Ya, kita minta, karena ini tidak sah. Semua bukti terkait dengan rekaman itu menjadi bukti yang ilegal, karena itu kita laporkan ke polisi pada tanggal 16 April 2025. Seperti itulah proses hukumnya, dan alhamdulillah proses penyidikan. Dan ini kepada Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta. Artinya kalau penyidikan itu maka sudah ditemukan adanya peristiwa pidana atas perbuatan seseorang yang melakukan intersepsi. Intersepsi itu adalah artinya telah melakukan penyadapan.
memotong, merekam dan sebagainya tanpa izin, sedangkan dia bukan aparat penegak hukum, sedangkan dia tidak mendapatkan izin dari aparat penegak hukum, kepolisian maupun dari kejaksaan, seperti itu. Undang-undangnya membolehkan dilakukan intersepsi sepanjang yang melakukan itu atas perintah dari kepolisian, atas perintah dari kejaksaan. Tapi kalau swasta, kalau pribadi-pribadi melakukan intersepsi, melakukan perekaman, memotong-motong percakapan, merekam tanpa izin, itu patut diduga adalah sebuah tindak pidana dengan ancamannya adalah 10 tahun. Sebagaimana yang diatur dalam pasal 31. Dan pasal 32 dengan ancamannya 8 tahun. Jadi 10 tahun dan 8 tahun itu ancaman terhadap orang yang melakukan intersepsi, terhadap orang yang melakukan rekaman tanpa izin. Dan ini kami akan persoalkan dan ini akan menjadi ramai pada saat nanti proses di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan terdakwa Nikita Mirzani dan terdakwa Ismail Marzuki, karena bahan mereka, karena dasar mereka melakukan laporan polisi itu berdasarkan rekaman-rekaman yang tanpa izin mereka lakukan, tanpa sepengetahuan, tanpa persetujuan dari Ismail Marzuki, tiba-tiba direkam dan sebagainya, dan itu saat ini sudah beredar semua di mana-mana. Dan itulah yang saya laporkan ke polisi, dan alhamdulillah di dalam proses penyidikan ditemukan adanya sebuah peristiwa pidana sehingga naik dalam proses penyidikan. Lebih lanjut nanti mungkin hari ini saya akan diperiksa sebagai pelapor, nanti selanjutnya saya akan kasihkan dokumen-dokumen dan proses lebih lanjut. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada Direktorat Cyber Polda Metro Jaya yang telah mengibarkan bendera tegak lurus dalam proses hukum ini, karena proses hukum ini bersamaan juga dengan adanya proses hukum terhadap terdakwa Nikita Mirzani dan Ismail Marzuki, seperti itu. Saya mungkin agak siangan ya, jam-jam 11-12, saya belum tahu jamnya. Yang jelas saya wajib untuk datang untuk diperiksa sebagai pelapor atas nama Ismail Marzuki sebagai korban yang diam-diam percakapannya direkam tanpa izin, dan itu adalah dugaan tindak pidana yang melanggar pasal 31 junto pasal 32 dengan ancamannya 10 tahun dan 8 tahun. Saya pikir itu yang terpenting. Terima kasih banyak kepada teman-teman, mohon dukungannya, mohon di backup, mohon diikuti prosesnya.